Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadin ya bilanatil salih wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah wa azwajihi wa ila Allah Pondok Pesantren Al-Watoniyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ketua-ketua organisasi, ada yang dari MUI, dari NU, dari Muhammadiyah, dari mana lagi Kiai? LDII, banyak banget. Dari FKKBIHU, terus apa lagi nih? Siapa saja? Mohon maaf, saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat tawadu saya kepada para ulama, para sesepuh, para kiai, terutama calon wali kota. Ada calon wali kota? Ngacung Pak. Iya begitu Mas. Nah, tepuk tangan, Masya Allah. Pokoknya kalau jadi ngundang saya amplop double, itu aja udah Masya Allah. Kapan lagi meres wali kota kita Masya Allah. Panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Watoniyah 22, guru saya yang ngajarin benar, Kiai Haji Hasan Basri beserta istri, mudah-mudahan panjang umur sampai hari kiamat. Kita mati tinggal dia aja berdoa dan husnul khatimah. Ibu-ibu aja, bapak-bapak haji, baik yang lama atau yang baru yang saya hormati, hadirin hadirat, tamu-tamu Rasulullah, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Mohon maaf Pak Polisi, saya lupa nyebut Pak Polisi. Masya Allah, saya punya SIM-nya, tenang aja. Masya Allah, Masya Allah. Ada Ittihad juga ada. Oh, Ittihadul Muwaligin, Mas, jadi bosnya ini soalnya. Alhamdulillah, dengan asbab kita diundang oleh Allah dan Rasulullah melalui guru kita Ketua MUI Kota Bekasi Hasan Basri. Hari ini kita dapat berkumpul di pesantren Al-Watoniyah 22. Mudah-mudahan mereka yang nyumbang untuk acara ini, amin. Terutama untuk yang ngasih nama-nama di depan, berapa sih satu itu? Berapa itu? Banyak banget ya. Insya Allah akan saya ganti oleh Allah dengan rezeki dan pahala yang berlipat ganda. Kita pun yang hadir insya Allah dapat barokah dunia dan akhirat. Bisa pergi haji ngikut rombongan Ki Hasan Basri. Al-Fatihah. Syukur yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir karena saya satu guru dengan Ki Hasan Basri ini.
wasiat dari guru, sesibuk apapun kalau diundang oleh alumni harus datang, kecuali diundang oleh Israel nggak usah datang. Begitu aja. Masya Allah, saya nurut banget sama beliau, benar-benar. Dulu saya takut banget sama bini, gara-gara di ilmu dari beliau. Saya sekarang alhamdulillah bini tambah galak, brengsek banget. Masya Allah. Alhamdulillah saya ketemu dengan sahabat saya dari Muhammadiyah. Saya doktornya 3 dok, 1 dari Muhammadiyah. Kata Gus Dur, Kiai ngambil doktor Muhammadiyah ngapain? Manajemen. Karena NU itu kan nggak ngerti manajemen, tahlilan mulu begitu. Masya Allah, muludan mulu. Jadi guru saya ini Pak Malik Pajar. Oh begini kata saya. Nah akhirnya saya bikin rumah sakit di Jombang, tuh ngikut Muhammadiyah. Ternyata Muhammadiyah bikin rumah sakit cepat, bikin coklat cepat, patungan. Masya Allah. Makanya TK di situ, SD di situ, orang ke penghasilan banyak. Masya Allah. Masih. Sebelah kanan ini dosen anak saya, Dr. Maki Yarsi. Saya punya anak 8, alhamdulillah 2 dokter suntik. Makanya saya sehat. Dari sini ke sini saya 75, alhamdulillah. Dari sini ke sini 27, alhamdulillah. Ini gara-gara ini nih, nyari duit dari kecil, makan enak. Ini gorengan kagak boleh, brengsek banget. Sate kagak, ini dosanya gue gebugin. Masya Allah. Kita kan nyari duit kan susah dari kecil ya. Sekarang makan gorengan nggak boleh, santan nggak boleh, ngopi kagak boleh, brengsek banget. Lah profesor dilarang makan dongan sih. Coba begini menyesal punya anak dokter, kenapa nggak dari dulu dapat dokter. Masya Allah. 2 dokter, makanya saya sehat. Yang 2 jadi kiai, jadi ustazah, yang 1 jadi jenderal, yang 1 ekonom. Saya punya pesantren 4, punya kampus 2, punya rumah sakit. Nah, udah. Makanya saya sekarang tinggal uncang-uncang kaki nunggu setoran dari anak. Udah segini aja ya. Yang kedua, maaf saya ini jabatannya banyak di nasional, tapi nggak ada yang gaji, bener-bener. Masya Allah. MUI, PBNU, haji. Ini ketua umum haji seluruh Indonesia. Dulu kan haji mau dibubarin mulu. Nah kiai-kiai se-Indonesia nyuruh saya, udah kiai makan ke menteri, ke DPR, yang di bawah urusan saya. Itu ini kudu setor ke sini, ini Masya Allah. Dengerin ya. Ada lagi Ittihadul Mubalighin wal Mubaligot. Masya Allah. Anak buah saya kiai ribuan. Masya Allah. Semua jabatan nasional banyak, cuman gaji nggak ada. Kok bisa hidup? Karena mertua saya Betawi kaya, saya peras aja mertua, begitu aja. Masya Allah. Dah segitu aja perkenalan ya. Jadi saya ini turunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin, tapi istri turunan Pitung. Makanya saya di panggung galak, depan bini mas saya begini. Makanya saya bikin anak aja terus bunting lagi, bodo amat. Nah ketemu dengan kepala pengadilan Pasar Minggu nih, alhamdulillah saya udah kenal semua, alhamdulillah. Dah setelah perkenalan cukup sampai di sini saja. Saya kurang semangat ceramah, orang benar tuh kurang semangat. Saya maunya di mall ceramah tuh. Tapi karena amplop udah disiapin ya udah. Sampai jam berapa guru ceramah nih? Hei, terima kasih ya Allah, ini sorban dari Madinah. Kata bini, Bi, panggil tukang jahit langsung, yang cocok sama ininya, brengsek. Udah jadi sarung lagi, ini belum dibayar semua, gay. Masya Allah. Sob dari Madinah ngancam, ini sorban kudu dipakai. Sedangkan saya nggak punya jas coklat begini. Mendadak ngejahit, Masya Allah. Pikirin gay, bonnya ada di mobil nanti, Masya Allah. Terakhir,
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maaf Prof, ya, kita ngomongnya santai aja ya, biar kita dosen, karena yang hadir ini masyarakat, kita kampungan aja. Sebab ibu-ibu itu biar profesor doktor, kalau yang hadir nggak ketawa, kiai brengsek ya begitu, masya Allah. Tapi ketawa top, makanya profesor jarang dipakai saya di kampung. Kenapa? Panitia bingung ngamplopinya berapa, begitu katanya, masya Allah. Dah. Yang pertama, terus nih, kenapa kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad? Ibu-ibu yang bisa jawab, hadiahnya umroh sama Ki Hasan Basri gratis. Ngapain kita muludan? Ayo jawab. Cepetan, umroh gratis. Apaan? Apaan? Bukan itu mah anak TK itu mah, masya Allah. Udah kadang ada yang jawab, kita terangkan ya Pak ya. Yang pertama, bersyukur kepada Allah bahwa Allah menciptakan Nabi besar Muhammad. Itu catat. Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka lamma khalaqatul aflaq. Jikalau Nabi Muhammad tidak akan dilahirkan ke alam dunia ini yang berfirman Allah nih, alam semesta ini nggak bakalan aku ciptakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi adanya manusia, binatang, surga, neraka, tumbuh-tumbuhan, numpang barokah kepada Nabi kita. Allah. Jadi kalau nggak ada Nabi kita, nggak ada calon wali kota, nggak ada, masya Allah. Syukur. Dan hari ini peringatannya pas hari lahirnya, karena hebatnya Nabi kita itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hijrah 12 Rabiul Awal, wafat 12 Rabiul. Nabi hebatnya tuh, wafat 12 Rabiul Awal Senin, hijrah 12 Rabiul hari Senin, wafat juga 12 Rabiul hari Senin. Nggak ada orang sini kayak Nabi, nggak ada. Orang sini melahir mati Minggu, begitu. Udah gitu matinya lagi mancing, lagi brengsek banget, masya Allah. Ini salah satu keistimewaannya. Jadi kenapa kita jauh-jauh hadir? Ya ini, syukur kepada la ilaha. Nah kalau nggak ada Nabi, ini harus diterangkan. Allah Rabbi. Tenang aja Kiai, nggak usah batuk-batuk, nggak usah. Seguru nggak usah batuk, saya ini profesor ngerti bahasa batuk. Satu. Yang kedua, terus Bu, yang sopan dong. Saya ini Kiai bukan tukang parkir, terus. Ini Kiai ngajarin jamaah bagaimana, sesat banget. Bertanya Kiai jangan terus begitu dong. Terus nih terserah Kiai begitu. Udah haji akhlaknya rusak banget. Lu ngomong terus sekali lagi, awas gua doain lakinya kawin lagi. Terus nih, inilah pentingnya saya datang, karena harus dibina manusia model begini ini, masya Allah. Maaf kita temen ya. Yang kedua, kenapa kita nguludan sih? 124.000 nabi, 313 rasul. Itu nanti di hari kiamat yang nolong kita itu hanya Nabi besar Muhammad dengan syafaat uzma. Hari kiamat itu matahari di atas kepala kita, panas matahari 6.000 derajat Celcius.
besi dipanasin 100 derajat lumer 6.000. Kalau ada manusia harus mati, maka langsung mati hari itu. Tapi mati kan udah nggak ada. Ada yang berenang di darah, nanah, kencing, kotoran manusia. Tergantung amalnya waktu di Bekasi. Allah. Nggak usah melotot begitu, ngeri saya ngelihatnya pakai pelotot begitu, Mas. Senyum aja senyum, nggak sih pakai pelotot, Masya Allah. Datang ke Nabi Adam, nih Israelia katanya, Adam, kong, tulungin, udah nggak sanggup, kong, Masya Allah. Kata Nabi Adam, buru-buru nolongin cucu, saya juga ketemu Allah malu. Emang apa? Engkong dengan Nya waktu di surga, itu kan pantangan larangan cuma satu, buah khuldi, hanya satu. Jangan dilanggar Allah. Nah kalau kita di sini larangan ribuan, ngelanggar ya wajar aja, tapi beranjak istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Kalau kita bikin dosa wajar, asal jangan dosa syirik. Nah pantangannya banyak. Nabi Adam cuman satu. Wahai Adam, silakan diam di surga, makan apa aja bebas, minum bebas, apa aja bebas. Cuman tolong jangan deketi buah ini. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kata ulama katakan buah khuldi. Iblis yang pernah diam di surga nggak terima Adam dan istrinya di surga terus-terusan, digoda. Yang pertama digoda adalah istrinya, bukan Nabi Adam, ibu Hawanya. Hati-hati, dengerin ibu-ibu. Makanya rumah tangga ini hancur biasanya karena bini pada brengsek. Amin. Dengerin ngomong, dengerin. Bini bener penting banget bini. Orang menurut Allah juga itu madrasatul ula, perempuan itu adalah guru pertama buat anak-anak. Bini, kalau bininya bener soalnya laki tenang, anak juga tenang. Bini, makanya kata guru saya nih, kiai nggak punya bini goblok sampai tai-tainya begitu katanya. Masya Allah. Bini saking ngetingnya istri, rumah tangga mati duluan, umumnya suami dulu. Amin. Jarang rumah tangga yang mati ibu dulu. Mahasiswa saya tanya, kiai, kenapa sih rumah tangga kok yang mati laki dulu, jarang ibu-ibu? Nah karena mahasiswa kan saya jawab secara ilmiah. Kalau di kampung mah ilmiah nggak ngerti, dok, nggak ngerti. Kenapa laki mati duluan? Karena setruk dimintain duit dulu sama bininya, begitu kalau di kampung mah. Kalau mahasiswa malah ilmiah. Kenapa suami mati duluan? Secara ilmiah nih, ajaran Nabi. So kalau suami meninggal, ibu hidup, anak kan terurus. Betul kan? Nah punya anak 5, bapaknya mati, ibunya hidup, keurus nggak? Terus mana contohnya? No ayam. Lah ayam itu janda semua itu ayam. Masya Allah. Mana ayam punya laki sih? Ada juga selingkuhan. Anak 12 kakak kukuk gede semua. Ibu. Nah sekarang punya anak 5, laki hidup, emak mati. Aduh. Apalagi kawin lagi, nggak bakalan ngurus anak, ngurusin bini barunya. Saya baru punya anak buah kiai, istrinya meninggal, jam 2 nelpon, brengsek banget.
Ada apa Ki? Istri baru, mantap, begitu katanya. Emang apa? Kentutnya aja bau duren, begitu katanya. Masya Allah, Masya Allah. Makanya kemarin dapat rapat nasional pendidikan, tapi ini tertutup. Selamat datang guru, silakan duduk guru. Alhamdulillah, ini guru silat saya. Terus nih, kemarin saya tertutup. Ini kan dengan pendidikan nih. Jangan suka nyalakan anak ngebok, jangan suka nyalakan anak bandel, jangan suka nyalakan anak nggak bener. Semua yang salah ibu dan bapaknya. Jangan banyak ngomong. Mari saya teliti. Anak yang tawuran, anak yang mabok, betul betul. Yang memperkosa di Palembang di mana tuh? Di Palembang di Lampung tuh. Cek keluarganya, pasti broken home. Ini penting. Terus nih, terserah, ya udah segini aja. Orang kata Hasan Basri yang penting Abuya datang. Tadi ngomongnya begitu, pokoknya panjang pendek amplop sama, begitu ngomongnya tadi ya. Ayo jangan ngomong salah, Masya Allah. Teliti anak-anak di kampung kita yang bandel, pasti rumah tangganya kacau. Nggak usah batuk. Udah nggak usah ada penelitian. Setiap rumah tangga yang hancur, maka anak akan bandel. Terutama emak. Ngerin. Emang emak. Emak penting, emak. Makanya kata Nabi, perempuan tuh 75% tugasnya mendidik anak, laki 25%, karena laki kan nyari duit. Makanya ibu wajib minta duit sama laki. Kata tugas laki, ayut ima idaat am yaksuha idak tasa. Tugas laki nyari duit, tugas bini ngabisin. Makanya nggak punya duit minta. Sekarang banyak laki bohong, nggak punya. Begitu tidur di dompet tadi 500, colong aja udah masuk. Halal. Daripada nyolong ayam tetangga, dengerin saya ngomong. Colong. Konsekuensi punya bini harus bisa ngempanin, begitu dong. Halal. Hampir 300 beli bandeng, beli soto, beli ayam. Udah jam 12 bang, makan bang, gitu. Kalem aja kalem ya. Kata lakinya, katanya nggak punya duit. Ini komplit banget bu. Alhamdulillah bang, dapat rezeki mendadak. Begitu. Udah makan enak bang, enak banget. Tumben lu masak enak. Iya bang, kalau barang haram mah enak. Begitu Masya Allah. Ntar udah kenyang bilangin kan duit lu gua colong. Ini nyolong begini halal. Praktekin besok. Masya Allah. Pindahin pak, duitnya ke peci, pindahin pak, pindahin. Pasti ketahuan biar pindah ke peci. Bini saya juga begitu. Saya kira kita beribuan, nggak nyimpen duit, bini nggak pernah lewat situ. Begitu nyimpen duit, ada duit, pret. Itu istri kiai, apalagi istri calon wali kota. Allah. Alhamdulillah karena dasar inilah. Akhirnya maaf sedikit langsung poin ya, karena terbatas ya. Akhirnya kami dari MUI, dari Muhammadiyah, dari PBNU minta kepada Pak Presiden menandatangani undang-undang pondok pesantren. Nih manusianya nih, ini nih. Kata Ki Ma'ruf, Kiai turun. Ini kan kalau di PBNU panggilannya Rois Ampos. Tukang nabokin orang nggak bener. Ini terusnya Masya Allah. Pokoknya Rois Amos masih saya tuh. Kata Gus Dur, Kiai goblok duit. Begitu kata Gus Dur. Saya datang, alhamdulillah Pak Jokowi tadi tengah mau tanda tangan. Muktamar di Lampung tidak akan diundang. Karena tidak mau tanda tangan. Sehingga NU akhirnya kumpul nyari dana untuk koin muktamar.
Tapi 5 kiai khos mendatangi presiden. Setelah dialog, alhamdulillah. Beliau mau tanda. Sekali lagi mati kepulang. Terus nih. Nah di YouTube nih tanya anak pidatonya Pak Presiden. Setelah saya tanda tangan undang-undang pondok pesantren, saya berharap tahun 2030 yang mimpin Indonesia alumni pondok pesantren. Sallallahu Nabi Muhammad. Tentara polisi wajib menerima alumni pesantren, terutama yang hafal Quran. Alasannya karena berkarakter, akhlakul ini manusianya. Tanpa pesantren nggak ada Pancasila, tanpa pesantren nggak ada NKRI, betul. Ingat, dengerin saya ngomong. Kalau nggak ada Basim Masari nggak ada tuh Pancasila. Biar paham. Istikharahnya aja 40 hari. Pak Karno minta supaya istikharah lahirnya Pancasila. Kalau nggak ada kiai hancur, kata saya. Saya ngomong, bener saya ngomong ini mumpung lagi lapar ya, bebas ya. Ya, di antara masukannya begini, kita kan negara berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang maha. Tujuan pendidikan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang maha. Lah mana mungkin bangsa ini takwanya benar kalau Quran aja nggak bisa baca. Kalau nggak mau tanda tangan, coret ketuhanan. Yang kedua, syukur ada kiai, ada pesantren, sehingga pejabat nggak ke neraka. Begitu kata saya, masya Allah. Selama ini mana keadilan? RT digaji, RW digaji, lurah digaji, kiai, profesor nggak digaji, kan brengsek banget masalah. Emang muliaan mana saya dengan RW? Ayo jawab. Jangan banyak ngomong. Kapan lagi kita ngomong begini? Hancur Indonesia tanpa ketuhanan, Pak. Kapan itu camat ngajarin rukun iman? Kapan ngajarin wali kota arkanul wudhu? Ayo jawab. Kapan gubernur ngajarin idgham bila guna? Kapan presiden ngajarin ihfaz sapawi? Itu kan kami, bukan polisi. Rukun iman bukan polisi. Makanya polisi kalau ketemu kiai amplopin, beres kiai, masya Allah. Nah pejabat digaji, kiai enggak. Tapi karena NU rahmatan alamin dia boleh protes, betul. Kita bikin proyek sendiri supaya kiai ada amplopnya. Mana proyeknya? Muludan, tahlilan, rajaban, itu proyek NU. Begitu, masya Allah. Kemarin 2 tahun COVID brengsek kita berek, nggak ada masalah, nggak ada yang ngundang, masya Allah. Tapi tetap kiai pesantren mah ada rezekinya. Kalau subuh saya ngedoa, ya Allah mudah-mudahan nenek-nenek samping masjid ini mati lagi ya Allah, jadi kita tahlil lagi. Begitu, betul. Ini penting. Kalau nggak ada kiai, kan tanggung jawab presiden, tanggung jawab DPR, tanggung jawab gubernur, tanggung jawab wali kota. Kalau anak nggak bisa ngaji, ini jangan tenang-tenang hidup. Sampai pesan Nabi kan begitu, ismasyita fa innaka mayyitun. Silakan ente hidup bebas, tapi kan akan mati. Ente waktu jadi pejabat ngomong Islam apa enggak? Itu makanya nanti wali kota kalau kepilih ya di kantor ngadain pengajian tiap bulan ya, semua masukin amplop kiai APBD. Begitu, masya Allah, baru top. Ini mah jalan di aspal, gedung di aspal, kiai kagak diurusin. Pokoknya mati jangan ditahlilin, wali kota begini, benar, masya Allah, masya Allah. Sekali lagi mumpung belum jadi saya bebas ngomong ya. Kalau udah jadi bisa dihukum. Orang Pak Harto aja nggak pernah tahlil, Putin meninggal dunia datang ke PBN umumin Gus Dur. Ajudannya, Gus, Bapak minta tahlilan berapa? 40 orang. Karena saya ini asistennya, ya ada apa Gus? Proyek. Begitu. Ngapain?
tahlil Pak Harto, begitu. Nah begitu masuk amplop gede banget, makanya saya dikirnya kencang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Itu kayak nyubitin apa kencang, amplop goblok gede, goblok gede. Kalau di kampung kan wali kota kecil, makanya tahlilnya kan illallah. Alhamdulillah seminggu tahlilan kiai 40 beli motor baru semua. Alhamdulillah. Saya nanya sama Gus Dur, Pak Harto kapan matinya Gus? Gua tabok lu, katanya begitu. Penting karena zikir itu mengundang barokah dari la ilaha illallah. Makanya kata Nabi kan begitu, kalau pengen ngobrol sama Allah baca Quran. Nggak bisa kiai nenek-nenek kulhu 3 kali sama dengan hatam Quran 1 kali. Kurang bagaimana Nabi membela umatnya. Allah. Kalau pengen ketemu Allah sholat yang benar pakaiannya. Kalau pengen ketemu Rasulullah baca sholawat. Amin. Kalau pengen ngundang rahmat Allah Abdul Dzikri la ilaha illallah. Begitu. Nah segini aja ya. Terus nih akhirnya Nabi Adam makan 1, Ibu Hawa makan 2, 1 juga, goblok, enak aja Masya Allah, 2. Begitu dimakan buah huldi oleh Nabi Adam, nyangkut di tenggorokan. Makanya ciri-ciri laki-laki ada kalau Ibu Hawa itu licin tenggorokannya, jadi langsung set. Kenapa? Ini pertanda bahwa ibu-ibu hobi ngomongin tetangga gitu. Ayo Masya Allah, Masya Allah. Maunya saya ngomong sama kawan-kawan, kalau bini lagi ngambek diamin aja, pakai handset aja begitu. Entah juga lama-lama berhenti sendiri. Masa pokoknya jangan dilawan. Bini lagi ngomel di stop, jangan, puasin aja, puasin. Untung makan buah huldi jadi bini kita ada gunungnya, alhamdulillah. Masa tidak ada yang bisa kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu ummati. Siapa yang ditolong oleh Nabi? Yang pertama orang yang cinta kepada Nabi. Ciri-ciri cinta kepada Nabi, man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Selalu mengucap orang yang dicintai. Betul betul. Ingat ibu dulu waktu pacaran samping pohon singkong punya calon laki, mamat, padahal mamat tuh pitak, bener, Masya Allah. Nah, berapa kali sholawat dari tadi? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawat. Ini kalau kita sholawat yang jawab bukan Nabi kita, langsung Allah. Allah memuliakan Nabi kita. Setiap umat Nabi Muhammad baca sholawat, Allah yang jawab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salam Nabi Muhammad. Kita sholawat sekali yang jawab Allah 10, kalau 100 kali yang jawab 1000. Kata Nabi kalau tiap hari kita minimal baca sholawat 1000, mati roh disambut oleh Rasulullah. Yang terpendek sholawat Jibril, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ibu-ibu bisa di rumah tuh, lagi nyapu boleh, gitu ya. Asal jangan di WC, lagi masak boleh, amin. Lakinya, Bu, kopi, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, langsung ditempeleng hidup-hidup, Masya Allah, Masya Allah. Walaupun baca sholawat, kalau Nabi nyuruh, laki nyuruh, kudu nurut. Dengerin ya, ini bapak-bapak juga kudu ngerti, bapak-bapak ya. Ya, bini kita tuh nggak kewajiban masak, goblok. Bini kita tuh nggak kewajiban nyuci pakaian bapak. Dengerin saya ngomong ya, dengerin.
Bini kita tuh nggak berkewajiban bikin kopi ala lakinya, kagak. Saya belajar di pesantren puluhan tahun, nggak ada hadis begitu, nggak ada. Dengerin, biar sabar, sadar laki lu ya. Perempuan itu masuk surga cuman dua, taat kepada Allah, amin, dan taat sama suami. Dengerin, jadi kalau laki nyuruh masak ya kudu mas. Goblok banget, Masya Allah. Tabok. Bahkan pembantu-pembantu itu buat calon bini kita, itu adalah hak kita yang honorin. Bini nggak begitu. Biar paham ya. Ya. Ini kita cinta kepada Nabi dari mana-mana jauh, alhamdulillah. Kemarin saya ngomong tingkat nasional, untung Allah menakdirkan mayoritas Islam di Indonesia. Lihat firman Allah dalam hadis kursi, ad-dunya mal'un wa mal'unun fiha illa zikrullah. Sudah lama dunia ini Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya karena banyaknya kemaksiatan, banyaknya ketidakadilan, banyaknya kezaliman sekarang di Indonesia, apalagi medsos. Nah, kemarin anak perawan diperkosa 4 orang, udah gitu dicekek mati, kan setan ya. Mestinya habis diperkosa dihidupin, jangan dimatiin. Nanti kan bisa diperkosa lagi. Masya Allah. Ya kiai. Rakyat kecil nyari keadilan setengah modal. Lihat Cirebon, betul. Lihat Cirebon, lihat, betul. Bukankah itu ciri kedoliman terhadap rakyat kecil? Tapi aku lihat di Al-Watoniyah 22 ada zikir, ada tahlil, ada sholawatan. Alhamdulillah. Akhirnya adab itu aku angkat pelan-pelan karena ada yang la ilaha Allah. Ini pengajian begini manfaatnya untuk diri kita, untuk anak, untuk bangsa dan negara. Bayangin, niat mulut dan dari rumah 3 kebaikannya. Yang pertama dosa diampuni 1, yang kedua didapat pahala 1, derajat 1. Itu 1 langkah. Makanya rumah dekat pesantren jangan langsung ke sini, ke Bekasi dulu gitu. Insya Allah gempor nggak jadi ngaji. Bagaimana kiai yang naik motor itu hitung berdasarkan putaran pentil begitu, masya Allah. Kemudian baru jalan aja, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Mau ngaji aja ke sini nih, itu sama dengan sedang bikin jalan aspal menuju surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Begitu duduk di sini, pahalanya sama dengan 6.000 sholat sunat. 6.000 apa 1.000? 1.000. Kalau lagi lapar begini sering salah. Di mana-mana suruh makan dulu. Ini mau minum aja ngobrol mulu, brengsek banget. Untung 1 guru saya nggak berani ngelawan. 1.000 rakaat sholat sunat. Mana yang bisa 1.000 sholat sunat? Ini ngaji. Bagaimana kiai kalau yang budak sama? Asal tetangga nyengir, minggu nyengir, itu aja udah 1.000. Kemudian ada rodoh min riyadil jannah. Bagi orang yang materialistis, bagi orang yang ngejar dunia, pengajian ini dianggap kampungan. Makanya kemarin saya protes keras, betul-betul di pejabat-pejabat tinggi. Dengerin saya ngomong ya, naik tembok juara 1 di Paris 6 miliar, ngangkat besi 6 miliar, musabakoh hafal Quran tingkat nasional, pergi haji doang 94 juta. Mana Allah nggak marah kepada republik ini? Coret tuh ketuhanan, kata saya. Angkat besi mah, menteri datang nyambut, gubernur datang, MTQ, babanya doang, mamanya. Resek banget. Ini mumpung saya ceramah depan wali kota, biar sadar gitu, masya Allah. Pokoknya kalau 30 tahun lagi nggak jadi wali kota, saya mati aja mendingan gitu, 30 tahun lagi. Ini penting Pak.
Ingat, mati itu bukan ketemu presiden, mati ketemu jenderal, bukan. Mati itu ketemu la ilaha. Tolong sadar itu. Pak Jokowi juga bingung mau mati, betul. Kenapa anaknya kecil jadikan wapres begitu, Masya Allah. Makanya kemarin kita di MU berdoa, mudah-mudahan Pak Prabowo panjang umur, amin, sampai 5 tahun selesai. Nah kalau mati tengah jalan wapresnya begitu kan kita nggak enak banget ngedengernya, Masya Allah. Jangan ketawa, gue tabok loh. Ini urusan saya. Doain Pak Prabowo panjang umur ya, sampai 5 tahun, jangan sampai mati tengah jalan. Sebetulnya yang cocok presiden saya sebetulnya ini. Saya udah ngomong kalau saya jadi presiden, rencana kiai yang punya santai 200 akan digaji 50 juta, itu kalau saya presiden. Kiai yang punya cabang nggak punya istri, istri kedua ditanggung oleh negara, itu rencananya itu, Masya Allah. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu? Itu teman istri saya galak banget, pasti nelpon bini, ntar gue tabok nih, Masya Allah. Hati-hati, hati-hati ya Bu, ya Bu, hati-hati. Masya Allah, alhamdulillah, itu penting. Inilah pentingnya muludan. Yang kedua, orang yang akan ditulung oleh Rasulullah, amin, orang yang waktu hidup mengamalkan ajaran Nabi besar Muhammad. Kalau ibu cinta laki, kemauan laki kudu diturutin. Nah, ibu cinta suami, kemauannya kagak diturutin, cerai. Apalagi sekarang di Indonesia udah 6/1, 6 perempuan, laki 1. Hati-hati sekarang. Kiamat 50/1. Sedangkan pegawai negeri, tentara, polisi suruh kawin 1 aja, yang 5 untuk siapa? Nggak usah melotot. Makanya supaya awet ikut Siti Khadijah walaupun tua kelihatan muda, amin. Karena kalau nyampur sama Rasulullah tuh yang dipakai pakaian paling cakep, nggak kayak bini kita. Kondangan cakep, arisan cakep, pantat diputar-putar, tidur sama laki kutang pakai peniti, Masya Allah. Lakinya malu kecolok, Masya Allah. Apa bang lemes, kutang lu goblok, Masya Allah. Tahu ah, ngaku aja ngaku, tahu ah. Kondangan bedaknya pipa, giginya replen, bulu mata dibengkok-bengkok, puter-puter pantat. Mau tidur sama laki, ya Allah, remason dipakai. Nah laki nyium bangkis. Nah apa bang, pipi lu karbit goblok. Nah ini bapak-bapak kalau punya bini begini supaya sadar, mau nggak saya kasih tahu, kawin 1 lagi baru dia sadar. Emang bini kita kalau belum ada musuhnya nggak pernah dandan bener-bener, Masya Allah. Makanya kemarin waktu rapat muslimat yang nanya, Kiai kok muda terus dari dulu, bagaimana konsepnya? Katanya begitu. Kata saya, ibu-ibu pengen nggak awet muda? Pengen, Kiai. Tolong ilmunya mana? Gampang, lu jadi istri kedua, begitu. Pasti selalu istri muda, begitu kata saya. Udah gitu. Dia pada ngamuk, brengsek banget. Pulang akhirnya nggak diberkatin, setan banget, Masya Allah. Terus nih, apa konsep Nabi? Yang pertama, biar tahu ya, bukan ngajarin sholat dulu, bukan ngajarin puasa dulu, bukan ngajarin hadis dulu, bukan ngajarin haji dulu, bukan. Tapi Rasulullah 10 tahun, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Karakter, akhlak. Sampai Rasulullah bersabda, umatku yang masuk surga
adalah mereka yang berakhlakul. Apa artinya sholat, apa artinya haji, apa artinya puasa? Kalau suka ngomongin orang, apa artinya? Taltul. Apa artinya sholat, apa artinya ngaji? Kalau pelit, apa artinya? Akhlak. 10 tahun Rasulullah dakwah di Mekahnya akhlak, memberkan diri kepada la ilaha, Tuhan kita bukan patung, Tuhan kita bukan arca, Tuhan kita bukan duit, tapi Tuhan kita la ilaha. Makanya kemarin kita di MUI dikir istighosah supaya paus masuk Islam, nggak jadi, brengsek banget masuk. Tapi ada saya protes, kita protes kepada panitia. Bagi Katolik LGBT adalah sah, itu yang kita lihat, itu yang kita protes. Kenapa yang tadi diucapkan di Indonesia? Indonesia melarang LGBT. Ibu LGBT tahu nggak? Laki naikin laki, goblok. Bini naikin bini. Itu kata dia paus pidatonya. Bagi Katolik LGBT adalah sah karena kemanusiaan. Kita langsung protes. Kita negara Pancasila melarang yang begitu-gitu. Betul Pak? Betul? Mana ayam naikin ayam jago, ngendoknya kapan ngendoknya, goblok? Masya Allah. Kita proses satu itu. Kalau yang lainnya oke dah. Karena sekarang di Eropa udah berbondong-bondong orang masuk Islam. Santri saya banyak di Jerman sekarang. Banyak di Jerman, di Inggris. Anak buah saya banyak banget sekarang. Gereja pada kosong. Kenapa? Dulu Islam di Eropa dianggap brengsek, teroris. Begitu ada teknologi medsos ini, mereka terbuka. Oh, Islam yang benar tuh itu. Makanya berbondong-bondong mereka masuk Islam. Bukan hanya sholat dulu, mau mandi, mau sholat wudhu, itu dulu yang diteliti, itu dulu. Makanya kosong, dibeli untuk jadi masjid. Alhamdulillah, Insya Allah. Ini itu positifnya. Negatifnya dengerin nih. Ini 20 kitab kuning di sini nih. Saya kalau ngajar mahasiswa, ngajar santri cukup ini aja. Dulu mah kiai jadul kan kita bawa kitab begitu ya. Ini. Tapi kan yang nguasai Yahudi. Lagi enak-enak ngaji kitab, keluar TikTok. Seks bebas ala Korea, telanjang, engkuk. Jadi saya terpaksa nonton dulu ini, Masya Allah. Makanya penghancur generasi muda 75% ini. Makanya presiden angkat tangan untuk menyelamatkan kehancuran bangsa. Karena ya, UNESCO mengatakan penelitian di Indonesia begitu pulang ke Amerika bahwa lembaga pendidikan yang bisa mengarahkan hidup di dunia bahagia, akhirat bahagia adalah sistem pesantren di Indonesia. Alhamdulillah. Emang kenapa? 4 kata mereka. Kalau NU ada 9 pentingnya pesantren. Kalau mereka 4, learning to be, learning to heart, learning together, learning to do. Apa artinya hebatnya pesantren nih? Di Al-Watonia nih ada pesantren nggak Kiai? Kehebatannya satu, belajar agama langsung praktek. Ini satu. Anak kita di rumah malam Jumat kapan ngaji Yasin? Ayo jalan. Begitu mondok. Anak kita di rumah kapan sholat berjamaah 5 waktu? Ayo jamaah. Begitu mondok. Wajib. Kapan anak kita puasa Senin Kemis di rumah? Begitu mondok. Mari Bang. Maaf. Terus apa terus nih? Terus nih. Di rumah kapan pegang Quran, kebang kitab kuning kapan? Begitu ngaji, mondok. Saya buka cakrawala biar ngajar bener anak. Yang kedua, di sini ada sekolah. Bahasa Arab ada, Nahwu Shorof ada, Quran ada, tajwid ada, betul. Bahasa Inggris ada, matematik ada, biologi ada, komputer ada. Apa yang tidak ada?
bayar sekali ilmu 2. Saya alhamdulillah punya anak laki-laki 5, 4 luar negeri semua, kecuali dokter Maki nggak keluar negeri karena suruh jadi dokter, tapi abangnya luar negeri semua, profesor sekarang punya kampus. Begitu pulang dari Mesir, abah namanya kan Abia, saya di Mesir jurusan tafsir aja, di Madinah jurusan hadis aja, di Malaysia ekonomi syariah aja, fokus. Tapi di pesantren Indonesia bahasa Arab pinter, bahasa Inggris pinter, betul-betul, matematik pinter, fisika pinter, silat pinter, karate pinter, bahkan ilmu pelet ada di pesantren, ilmu pelet, masya Allah. Apa yang nggak ada? Makanya anak saya tamat SMA ke luar negeri semua. Itu penting, jangan sok banget ke luar negeri. Kita ke luar negeri dasar agama nggak ada, hancur anak-anak. Terus nih yang ketiga, dengerin, ini Wali Songo menciptakan pesantren mengikuti konsep Nabi besar Muhammad. Tolong Bu catat, kenapa Rasulullah sukses masa tuanya? Ini biar paham, jarang saya nyampaikan ya, kecuali di sini, karena ini orang benar semua, amin. Rasulullah bersabda, "Adzabani Rabbi wa ahsana ta'dzibi." Saya sukses seperti ini karena yang mendidik langsung saya, la ilaha. Bagaimana caranya Allah mendidik Nabi kita, Pok? Dengerin ya. Waktu kecil Nabi nggak pernah enak waktu kecil. Ditempa penderitaan. Lahir nggak punya bapak, bayangkan. Lahir udah yatim. 6 tahun emak meninggal, ibu bisa bayangkan ya. Punya anak 6 tahun, bapak emak udah nggak ada, bisa bayangkan. Sengaja saya ngomong ini karena lagi muludan ya, amin. Ibu bapak bisa bayangkan anak 6 tahun bapak emak udah nggak ada. Biasa oleh kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun sampai umur 8 tahun baru merasa enak jadi anak kecil karena nenek kakek tidak pernah ngomelin cucu. Betul. Tapi menurut ilmu pendidikan, terlalu lama di nenek, masa depan anak bahaya. Ini penting, Pak. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak sukses, tabokin mulai hari ini, gebugin. Terus nih, 8 tahun diasuh oleh pamannya namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini anak banyak, rezekinya dikit. Emang orang miskin anaknya banyak ya Bu ya? Ya Bu? Karena nggak sibuk jadi bunting lagi begitu. Kata pamannya nih, Muhammad sini, kau tinggal dengan paman ya, main dengan kakakmu, tidur dengan kamu. Tapi Muhammad, paman ini miskin, anak banyak, kamu makan nyari sendiri. Lihat Sirah Nabawiyah, 8 tahun Nabi ngangon kambing. Bahkan dalam satu Sirah Nabawiyah, Nabi nongkrong depan pintu nunggu sisa-sisa makanan anak pamannya. Tolong catat. Kapan Rasulullah kecil enak? Nah sekarang Bapak tanya, kenapa Allah bisa begitu sih? Apa Allah tidak bisa melahirkan Nabi dari seorang kaya raya? Kun fayakun selesai. Apa Allah tidak bisa melahirkan Muhammad dari seorang konglomerat yang kakinya nggak pernah injak tanah? Bisa. Kenapa begini? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Makanya Wali Songo bikin pesantren. Anak jenderal ke, anak kiai ke, anak profesor ke, anak doktor ke, begitu mondok harus tunduk kepada aturan pesantren. Betul betul. Di rumah boleh dilayani pembantu, tapi di pondok buku siapin sendiri, pakaian siapin sendiri. Betul betul. Makan siapa sendiri. Bukanlah itu karakter Nabi? Dengerin,
Di rumah enak makan orang kaya, chicken, McDonald, Kentucky, hotdog. Di pesantren tahu tempe. Itu tahu tempe makanan wajib pondok pesantren, gua tabokin nih. Jadi kalau pesantren gak ada tahu tempe, itu pesantren bid'ah, dolalah, bakar itu pesantren, masya Allah. Apalagi saya waktu mondok di Banten, ya Allah, sebelum subuh masak sendiri pakai daun bambu, masya Allah, supaya nanti subuh habis ngaji matang tuh nasi ya. Namanya pesantren yang bandel juga. Nasi saya dicolong, tinggal intipnya doang, masya Allah. Akhirnya saya kasih air, kasih garam, dimakan, terasa nikmat karena diludahin bidadari. Betul apa betul? Begitu saya masuk kampus nyari kenikmatan makan di pesantren nggak nemu lagi. Barokah pesantren. Makanya saya ngomong sama santri, wahai santri, kalau sedang mondok jangan mikirin nikmat, tapi yang penting perut tuh kenyang, goblok, begitu. Yang penting masuk kenyangin, tapi berak mah baunya sama, begitu kata saya, masya Allah. Ayo lihat Rasulullah, apa di neng disayang-sayang. Jam berapa sih udah? Terus nih 12 tahun diajak dagang, ini Sengara, si Rona Babia. 12 tahun diajak, 16 tahun ngelamar kerjaan. Kalau sekarang bawa proposal, siapa bosnya? Siti Ho, nyari kerjaan. Rasul manusia paling mulia nyari kerjaan. Jadi proses 20 tahun sukses. Nabi diangkat menjadi direktur ekspor impor. Sallallahu Nabi Muhammad. 25 tahun perusahaan besar. Siti Khadijah janda umur 40 tahun naksir kepada Nabi umur 25 tahun. Itu proses. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak mondok udah begitu di dokter barokah, tolong kawinkan dengan janda umur 40 tahun. Begitu. Ngikut Rasulullah. Itu Rasulullah tuh istrinya Siti Khadijah, bininya cuma satu ya. Begitu mati baru bininya banyak. Makanya bapak-bapak juga begitu, kalau pengen bini banyak yang tua matiin dulu, begitu. Terakhir. Udah terakhir ya. Jam berapa sih udah? Oke, terakhir. Pendidikan anak. Yang ketiga, yang keempat. Pendidikan anak. Dengerin ya. Mewakili orang tua yang tidak ngerti agama. Boleh nggak bisa ngaji, boleh nggak bisa rukun iman, tapi anak titipin. Saya kemarin ngomong, aset paling mahal apabila meninggalkan anak-anak soleh. Allah. Apalagi yang hafal Quran, man qara'al Quran fastadharuhu fahallahu harama adkhalahul jannah. Siapa umatku Qurannya bagus, tajwidnya bagus, apalagi sampai hafal Quran, wajib masuk surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Bukan hanya dia, uaknya, mamangnya, encingnya, engkongnya, 10 diangkut oleh anak yang punya hafal Quran. Kalau ditiru boleh. Saya anak 8, ada yang hafal Quran. Di pesantren saya, kalau tanpa sekolah 1 tahun hafal Quran, tapi kalau pengen sekolah 3 tahun baru hafal Quran. Cepet hafal Quran kok. Engkongnya udah capek berjuang, anak kayak hafal Quran, bayangin. Yang terakhir, amin, amin. Pondok pesantren mendidik anak-anak yang berakhlakul karimah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta sama manusia. Amin. Kesimpulan ceramah saya, kalau kita pengen cinta Rasul, yang pertama cintai, yang pertama perbanyak baca sholat, yang kedua ikuti ajaran Rasulullah terutama dalam mendidik anak-anak. Terakhir, solusi yang paling bagus adalah pondok pesantren. Yang ketiga, jaga persatuan kesatuan. Amin. Kita mau pilkada, betul pak? Betul. Saran saya yang pertama, jangan ada yang golput, jangan.
Yang golput berarti tanggung jawab kepada Kota Bekasi. Dengerin ya, ya, jangan ada yang gol. Kita kan bangsa Indonesia. Nah kalau kita yang tukang ngaji golput, yang milih bajingan semua, nanti wali kota jadinya bajingan anak buahnya. Datang. Yang ketiga, pilih sesuai dengan hati nurani. Amin, amin, amin. Saya nggak boleh kampanye. Pokoknya yang pertama jangan golput. Amin. Yang kedua jaga persatuan kesatuan. Yang ketiga pilih sesuai dengan hati nurani, karena milih pemimpin adalah ibadah. Ibadah. Coba kalau nggak wali kota di Bekasi, siapa yang ngatur Bekasi? Coba kalau nggak polisi di Bekasi, maling bebas. Penting. Jadi pejabat, kalau Imam Ghazali adalah pengawal agama. Betul betul. Jadi agama tanpa dikawal oleh pejabat akan rusak. Makanya insya Allah jadi pejabat lillahi ta'ala. Ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan tahun besok bisa pergi haji ya. Amin, amin. Kiai kapan saya umroh gratis kapan? Kita juga ketua haji banyak banget yang ngajak. Besok ya Bang Wali, angkosin saya. Kalau enggak, masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah pesantrennya maju, amin. KBO-nya maju, betul. Saya ngomong di seluruh Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak, gabunglah umroh dengan kiai yang punya pesantren, amin, amin. Karena kelebihannya bukan untuk kawin lagi, tapi untuk pesantren. Jadi kelebihannya untuk pesantren pahala ngocor. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya doakan kiainya biar panjang umur, sehat walafiat. Bininya mana bininya? Mana bininya mana? Oh lagi ngurusin amplop, tenang aja biarin ya. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah dunia dan kita yang sudah haji bisa haji dan umroh, amin. Yang belum haji bisa haji dan umroh, amin. Pak Wali mudah-mudahan terpilih, amin. Karena lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Mohon maaf para ulama, karena ini ditugaskan oleh Kiai, terutama dari Muhammadiyah kan, santri Muhammadiyah. Guru saya ada Profesor Malik Fajar, Masya Allah, ini gurunya. Oh gini Kiai, saya bongkar nih, kenapa Muhammadiyah itu maju? Ternyata patungan sekolahnya ya. Hanya saya bikin rumah sakit make di Jombang, rumah sakit tatungan. Belum ada untungnya orang NU brengsek, nggak ada yang setuju. Begitu ada untungnya, ya Allah, itu PCNU ngedoa mudah-mudahan orang NU pada setruk semua. Begitu. Emang orang NU itu penyakitnya, dengerin gak ya? Ya, kalau belum ada untungnya cuek. Kalau ada untungnya coba harus semangat. Masya Allah. Nah kebetulan murid dari Pak Dokter ini, anak saya adalah Dr. Muhammad Maki Jamjami, Ketua Rumah Sakit NU seluruh Indonesia. Makanya saya sehat, alhamdulillah. Terima kasih, selamat berjuang semua ya. Insya Allah kita dapat barokah, Bekasi aman, negara aman, bangsa dan negara aman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.